Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa kabar Anda semua? Bertemu kembali dengan Bapak Zulfadli. Pada hari ini materi kita adalah tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita sebagai umat muslim tentu adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan di dalam hati kita tentang keberadaan Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan Allah sediakan kepadanya nikmat yang begitu besar, yaitunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasul Allah ataupun ragu tentang keberadaan Nabi dan Rasul, maka sudah barang tentu Allah sediakan balasan baginya berupa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ini yang pertama adalah tentang pengertian iman dan Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, jumlah Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, dalil iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang keempat, cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima adalah sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, apa pengertian daripada iman kepada Rasul-Rasul Allah? Iman artinya adalah percaya atau yakin. Maka bagi orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, mesti ada kepercayaan ataupun keyakinan. Dan Rasul adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus manusia laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu itu wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Maka tugas seorang rasul itu adalah tugas yang besar. Kenapa tugas yang besar? Karena dia bertugas untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala agar risalah tersebut sampai kepada umat. Meskipun umat tersebut adalah umat yang membangkang, meskipun umat tersebut umat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas yang besar tersebut adalah bagaimana umat tersebut bisa bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Maka seringkali kita mendengar ada nabi dan ada rasul. Siapa itu nabi dan siapa itu rasul? Nabi adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, akan tetapi dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wahyu tersebut wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Anda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi itu biasanya adalah sebagai orang yang membantu risalahnya para rasul. Biasanya diutus rasul, setelah itu diutuslah bersama rasul-rasul tersebut beberapa orang nabi. Kemudian berapa jumlah nabi dan rasul? Mungkin selama ini kita mengetahui bahwa jumlah nabi dan rasul itu adalah 25. Bahkan ternyata jumlah nabi dan rasul itu sungguh banyak sekali. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa jumlah nabi tersebut adalah 124.000. Sedangkan jumlah rasul adalah 315 orang. Sedangkan menurut hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, jumlah nabi adalah 124.000 dan jumlah rasul merupakan
312 orang. Apa dalil kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala? Dalil merupakan sebuah tanda. Tanda yang pertama adalah yang disebut dengan dalil nakli. Dalil nakli tersebut adalah dalil yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Ada bersumber dari Al-Quran, ada bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Maka jika disebutkan salah satu daripada dalil ini, ataupun disebutkan kedua-duanya, berarti dalil ini tidak ada bantahan sedikit pun. Karena dalil itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang bersumber dari Al-Quran adalah Al-Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan apa yang disuruhkan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Maka menurut ayat ini, Rasul itu diutus kepada setiap umat, dan setiap umat itu pasti ada seorang Rasul yang menuntun mereka kepada jalan kebenaran, agar yang dia sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukanlah yang dia sembah itu jin. Kemudian dalil akli. Dalil akli ini adalah merupakan dalil logika. Karena terkadang dalil akli ini, meskipun dalil tersebut adalah dalil yang qat'i, namun tidak semua manusia itu bisa menerima dalil yang qat'i. Maka butuh dalil yang akli. Kenapa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Yang pertama, bahwa manusia itu butuh pembimbing ke jalan yang benar untuk menyembah Allah. Tujuan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini agar manusia itu menyembah Allah. Maka untuk menyembah Allah itu haruslah dengan cara yang benar. Maka agar kita menyembah Allah dengan cara yang benar, maka dibutuhkanlah seorang Rasul untuk membimbing kita agar menyembah Allah tersebut dengan cara yang benar. Yang kedua, agar ada yang memberitahu tentang kabar gembira berupa surga dan azab berupa neraka. Ya, diperlukanlah adanya seorang Rasul. Ya, kita ketahui bahwa akhir dari kehidupan kita itu cuma dua, yaitu surga ataupun neraka. Jika orang yang berbuat kebaikan, maka balasannya adalah surga. Jika orang berbuat kemaksiatan, balasannya adalah neraka. Maka kita butuh seorang Rasul untuk kita mengetahui mana yang baik di dalam kehidupan kita tersebut agar kita dimasukkan ke dalam surga, dan mana yang buruk dalam kehidupan kita agar kita dapat untuk menghindarinya supaya kita tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kelak di hari akhirat manusia tidak melakukan protes kepada Allah, ya, karena ketidaktahuannya tentang sesuatu. Tentu di hari akhirat nanti ada orang yang dimasukkan ke dalam surga, ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Ada bagi orang yang dimasukkan ke dalam neraka ketika tidak sampai ilmu kepadanya, ketika tidak sampai dakwah kepadanya, maka dia akan protes kepada Allah, ya Allah, tidak ada sampai ilmu kepada kami ya Allah, tidak ada sampai dakwah kepada kami ya Allah, tidak ada sampai Rasul kepada kami ya Allah. Lalu kenapa engkau masukkan kami ke dalam neraka-Mu ini? Seharusnya kami dimasukkan ke dalam surga-Mu. Nah, agar protes itu tidak terjadi, maka diutuslah seorang Rasul untuk membimbing kita kepada jalan kebenaran. Bagaimana cara beriman kepada Rasulullah? Yang pertama, cara kita beriman kepada Rasulullah adalah meyakini bahwa misi para rasul itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa misi daripada Rasul? Misi Rasul itu adalah salah satunya agar hambanya, agar umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak membeda-bedakan Rasul satu dengan yang lainnya. Karena Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Ya, mulai daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka semua itu memiliki tugas yang mulia, yaitunya mengemban tugasnya, yaitu agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh membeda-bedakan, walaupun Nabi ataupun Rasul yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kita wajib untuk meyakini semua yang disampaikan kepada Rasul adalah kebenaran. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan salat, berarti itu adalah sebuah kebenaran. Ya, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan haji, menghormati orang tua, berkasih sayang kepada sesama, itu adalah sebuah kebenaran. Maka kebenaran itu wajib bagi kita untuk meyakininya. Yang keempat, mengamalkan ajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak cukup kita hanya mengetahui tugas-tugas para Rasul. Tidak cukup hanya kita memahami tugas-tugas daripada Rasul tersebut. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah amalkan semua perintah yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sifat-sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu adalah artinya benar. Rasul itu mustahil dia itu kizib. Kizib artinya adalah berdusta. Ya, sekalipun dalam kehidupan para Rasul itu tidak akan pernah dia berdusta. Meskipun dia akan terdesak sekalipun, maka Rasul tersebut tidak akan pernah berdusta. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul tersebut adalah sebuah kebenaran. Yang kedua adalah amanah. Ya, maka mustahil bagi seorang Rasul itu adalah khianah. Amanah artinya dapat dipercaya. Maka orang yang amanah ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai hambanya, hamba daripada Rasul-Rasul Allah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat daripada Rasul-Rasul Allah, maka kita wajib untuk mengimani daripada sifat Rasul tersebut berupa amanah. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya adalah menyampaikan. Lawannya adalah khitman, ataupun yaitunya menyembunyikan. Maka mustahil bagi seorang Rasul itu menyembunyikan. Ya, dia wajib untuk menyampaikan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Firman-firman Allah, maka wajib bagi kita dia untuk menyampaikan. Yang keempat adalah fatanah. Fatanah artinya adalah cerdas, lawannya adalah balada. Balada artinya adalah bodoh. Kalaulah seandainya seorang Rasul itu orang yang bodoh, tentu tidak akan mungkin dia bisa menghadapi umat yang berbagai macam ragam bentuknya, sikapnya, tingkah lakunya. Maka mestilah seorang Rasul itu adalah orang yang cerdas. Nah, inilah materi kita pada hari ini tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mudah-mudahan materi ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan Ananda semua, sehingga memudahkan bagi Ananda untuk memahami materi pada hari ini. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.